Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber semua, bro dan sis, subscriber, juga yang menonton tayangan video ini. Dalam video ini saya kedatangan satu pasien unit Greyhound. Ini pemilik minta saya gantikan larasnya dengan laras Slug. Kita coba buka isi paketnya terlebih dahulu. Ya, jadi ini isi di dalam paketnya yaitu satu unit senapan Greyhound tanpa popor. Saya akan crowning ulang karena permintaan dari pemilik untuk laras bawaannya crowning ulang dan dibuatkan pellet probe yang baru, juga kerongan seal atau grouping seal seperti mekanisme Marauder yang biasa umum banyak di Indonesia. Juga saya akan pasang laras lokal untuk dobelan laras di senapan Greyhound ini. Ini peredam, terus sekalian minta disenterkan. Dan ini permintaan mimis sama pemilik ingin memakai mimis Slug lokal yang 13 grain ini. Kalau tidak salah ini 13 grain. Minta dicocokkan ke senapannya. Ini Slug lokal. Sebelum saya bongkar, saya akan tes dulu sebelum saya crowning, dan saya perbarui lagi laras bawaannya. Saya akan tes dulu seperti apa hasil akurasi sebelum saya rubah. Nah, oke, selamat siang. Jadi di siang hari ini saya akan mengetes terlebih dahulu sebelum kita bongkar dan kita rubah. Kita tes menurut mimis permintaan dari pemilik. Pemilik yang ini minta di crowning ulang untuk larasnya dan dibuatkan grouping seal o-ring di larasnya langsung gitu. Nanti colokan mimis juga akan saya ganti dengan yang polos, dan meminta kepada saya agar si laras ini di crowning ulang dengan harapan mudah-mudahan bisa cocok dengan mimis Slug, dan pemilik memberikan sebagian butir mimis kepada saya untuk saya teskan terlebih dahulu. Ini mimis perkiraan 12 grain ya, BST katanya. Nah, yang ini 14 grain. Jadi saya akan coba tes dengan dua tipe mimis ini, dan before afternya atau sebelum dan sesudahnya. Ini sebelum saya rubah apa-apa dengan bawaan asli dari pemiliknya. Output 1200, output regulator 1200, dan input di tabung di 2900. Saya akan tes di jarak 25 meter. Saya sudah coba perkenaan satu mimis dengan menggunakan mimis awal, yaitu yang perkiraan saya itu 12 grain. Nah, di sini letak tadi mimis mendarat yang 12 grain. Kita akan coba sebanyak 5 kali shot dan mencoba sesudah 5 kali shot yang 12 grain, kita coba yang 14 grain.
perhatikan di bagian sini ya. Ya, jadi ini untuk yang 12 grain. Yang satu lagi entah pergi kemana ya, tadi saya kurang fokus ngelihat di teleskopnya. Cuman dari sini udah ketahuan ngacak ya. Untuk pemakaian mimis BST atau mimis lag lokal 12 grain di unit Greyhound dengan laras asli bawaan Greyhoundnya. Sekarang kita coba untuk mimis yang 14 grain. Seperti apa hasilnya? Kita lihat. Saya akan coba dulu untuk satu kali shotnya mimis akan mendarat di bagian mana. Jadi untuk BST yang 14 grain lumayan, hasilnya lumayan deket, cuman ya masih kurang lah ya, masih kurang. Bentar, saya posisikan dulu kameranya. Nah, jadi untuk perkenaan BST sebanyak 5 kali di unit Greyhound dengan laras bawaan dari Greyhound itu sebesar sebesar 22 mili, kurang lebih 22 mili untuk atas bawah, dan untuk kanan kirinya sekitar 12,5 mili. Saya akan rubah dulu larasnya, saya crowning ulang karena saya juga sudah meminta izin. Kalau misalkan di crowning ulang, saya juga gak janji laras bisa lebih baik, lebih bagus, atau malah sebaliknya gitu. Karena harus dites langsung. Cuman menurut pengalaman saya pribadi, ya biasanya ada perubahan, bisa lebih baik. Namun untuk di pemakaian laras si Greyhound ini, pemilik yang biasa pakai itu mimis BM kalau gak salah. Mimis BM Barracuda Match itu udah bagus, cuma nanti setelah crowning ulang dan saya loading ulang bagian dalamnya saja gitu, serta digantikan pellet probe yang polos, menyesuaikan mimis lag. Kemungkinan di mimis yang dom Barracuda Match kemungkinan bisa saja berubah akurasinya gitu, karena kedalaman atau kedangkalan loadingnya nanti berbeda. Oke, nantikan video kelanjutannya setelah saya rubah. Jadi ini penampakan Yunis yang belum saya pasang serobongnya.
Ini laras penggantian yang baru, OD12 saya pakai biar nggak terlalu berat. Terus apa namanya, ini baru saja saya bubut loading untuk masuk ke chamber dan dibuatkan lemaran baru, juga crowningan saya crowning lagi, saya lapping lagi, dan sudah saya tes untuk 3 kali shot. Saya akan tes sebelum saya pasang serobong, karena kalau udah dipasang serobong nanti dipres ribet lagi bongkarnya kalau mesti ada yang dirubah gitu. Jadi untuk spek senapan ini awalnya kan yang kemarin 1200 outputnya itu lembek, nggak kedorong gitu, nggak keluar mimisnya. Terus saya juga karena permintaan dari yang punya jangan dirubah, jangan di-upgrade di bagian dalam gitu, terpaksa saya akalin di bagian hammer saya kasih bantalan teflon biar fungsinya kerutannya lebih, pegasnya lebih kuat gitu, pukulannya. Alhamdulillah ketemu, sudah saya coba 3 kali shot, dan setelah ini saya akan coba 9 kali shot dengan output saya naikin ke 1400 ya, kurang lebih segitulah, 1400 ya. Kameranya kamera HP murah, HP biasa ini gitu. Untuk output regulator 1400 dan input di tabung menunjukkan tinggal 2600. Nah, 2600 saya akan coba sebanyak 9 kali, sudah saya siapkan. Dan saya coba tadi 3 kali sebelum kita tes dengan menggunakan video untuk bukti ke pemilik. Dan saya juga sudah ubah nanti laras bawaannya, kita coba juga tes. Nah, jadi ini tadi sudah saya tes, ini nitik ya, ini 3 kali shot pakai 14 grain sesuai permintaan dari pemilik. Meminta kalau bisa mas, mimisnya dicocokkan dengan slag BST 14 grain. Ini yang punya bawa sendiri mimisnya. Alhamdulillah ini sekarang ketemu akurasinya. Ini tadi 2 mimis masuk lubang, satunya geser, satu mimisnya terhitung nitik lah gitu. Sekarang coba kita lihat langsung lewat video di bagian bawah sebanyak 9 kali shot. Ntar saya posisikan dulu. Mari kita lihat di bagian bawah. Ya, jadi seperti itu tadi
hasil tembakannya sebanyak 9 kali shot. Ada satu yang meleset ke bawah, tembakan paling awal ya. Nah ini saya kan nggak, nah ini nih kelihatan kan, ini mimis yang pertama. Saya nggak robah bagian regulator karena saya cek juga kemarin regulator kadang naik turun yang masih bawaan output bawaan pabriknya, karena pernah saya bongkar juga pernah saya bongkar si pistonnya kan itu bahan kepalanya teflon putih, jadi kadang didiemin itu ada naik outputnya, kalau diajak main juga baru normal gitu. Ini kan tadi tembakan pertama setelah jeda beberapa menit dari tembakan yang pertama saya tes, tiga tembakan ini yang masuk satu lubang. Terus sekarang ini juga tuh masuk ini kuntung rokok sebanyak 8 kali. Ini mimis yang pertama itu regulator belum start ya, gitu. Ya ini kuntung rokok tuh kuntung rokok. Ini tembakan yang pertama meleset ke bawah karena regulator belum start main. Oke, jadi ini bukti untuk ke pemilik bahwasanya laras sudah saya cocokkan untuk mimis yang dibawa, contohnya yang dikirim ke saya menggunakan BST 14 grain. Nah sekarang saya akan coba seperti apa hasil akurasi. Ini saya tulis dulu, ini 9 kali, ini 9 kali, ini 3 shot 14 grain. Saya sekarang akan coba untuk laras bawaan Greyhound yang sudah saya rubah. Saya akan ganti dulu larasnya. Ini bre, setelah laras saya rubah, saya buatkan grouping o-ring di dalam. Nah, udah ada o-ring di dalam, saya remer ulang, saya cocokkan dengan mimis yang ingin dipakai. Colokan probe mimis juga sudah saya ganti. Oke, kita coba testing pakai mimis slag 14 grain lokal. Nah, ini sudah saya kerjakan sedemikian rupa. Nah, ini sudah neken tuh, ini pakai tenaga. Ini posisi ready. Ini kroningan baru. Sekarang sudah simetris, sudah lebih baik, sudah kinclong. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal akurasinya ya. Ini laras asli dari bawaan Greyhoundnya. Nah, awal kroningan tadi tidak simetris dan kasar. Sekarang ini sudah saya maksimalkan. Oke, jadi penasaran bagaimana hasil setelah saya rubah, apakah menjadi cocok dengan mimis yang dibawakan oleh pemiliknya? Nantikan di video selanjutnya. Nah, ini udah saya ganti larasnya dengan yang ori, yang sudah saya rubah ya dari bawaan aslinya. Saya kroning ulang, saya lemar ulang belakangnya, dan saya buatin grouping o-ring baru. Sudah saya coba tadi 1 kali kemana larinya mimis. Kita coba sebanyak 7 kali shot. Sisa mimis yang ada, habis mimisnya ya. Ini kita samain dulu, mudah-mudahan ini cocok pakai mimis yang sama. Kalau kemarin sebelumnya saya tes sempat sih pakai mimis ini kurang. Bagusnya pakai yang 12 grain. Cuman kan ini kondisi senapan sekarang sudah power, sudah saya naikin, sama larasnya sudah saya lapping juga semua, lappingan baru gitu. Kita coba sebanyak 7 kali shot. Oh iya, dan pressure ini output masih sama di 1400. Input saya isi lagi karena ini cukup boros lumayan ya senapan. Tadi saya isi 2900. Ini sisa angin 2800 lebih dikit, kurang lebih 50-60 PSI-an 1 kali shotnya itu. Nah, ini perkenaan laras yang asli bawaannya. Kita akan coba di sini lagi. Kemungkinan ini kalau atas bawah, karena yang tadi saya bicarakan bahwasannya regulator masih bawaan pabrik. Yang saya cek didiamkan 1 malam atau tidak dimainin, itu outputnya kadang naik gitu, kadang naik sendiri. Kita coba seadanya dulu karena permintaan dari pemilik tidak meminta saya untuk merubah, dan kalau bisa jangan dirubah.
bagian konstruksi dalam originalnya. Oke, kita coba dengan mimis bawaan masih sama 14 grand. Alhamdulillah hasilnya sama istimewanya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya yang saya tes, yang masih bawaan dari pemiliknya, yang baru saya buka paketnya gitu ya, langsung saya tes dulu, belum diapa-apain, belum saya bongkar. Dan ini hasilnya. Ini spidol mananya ya, pokoknya ini terhitung sebanyak 8 kali shot. Ukurannya sama kayak ini, grouping rapat kuntung rokok. Nah ini setelah saya lapping, saya crowning ulang, saya bubut loading di remer lagi, saya pasin lagi untuk mimis 14 grand bawaan dari pemiliknya. Alhamdulillah hasilnya istimewa ya dua-duanya. Kalau ini pengaruh regulator Pak, nanti ini pengaruh regulator. Kalau laras ngacak itu larinya kanan kiri, kalau atas bawah biasanya angin. Dan sudah saya diamkan juga senapan, satu malam itu output naik sendiri gitu. Dan pernah saya bongkar karena bawaan dari regulator pistonnya itu kepala yang penutup pakinya itu pakai teflon putih, itu kemungkinan cepat aus dan cepat terubah ke regulator gitu. Nah ini hasilnya. Oke, saya akan pasang serobongnya dulu pakai karbon. Nanti hasil akhir penampakan unit akan saya fotokan. Terima kasih. Nah, jadi ini penampakan hasil akhir unit ketiga yang saya bongkar, unit tipe Greyhound. Laras yang dipasang adalah laras baru dengan panjang 65 cm, diserobong karbon OD25, finishing karbon dop. Dan di bagian adapter peredam ini juga sudah saya rapihkan, saya perbaiki karena awalnya ini antara lubang tengah dan drat peredam itu tidak simetris. Belakang M10 yang dilaras ke badan juga gak simetris, jadi antara depan belakang lumayan susah lah ini ngebenarinnya gitu. Perlu alat, jadi bikin dulu drat-drat, tutup, dibolak-balik dulu satu persatu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah center. Seperti ini nih videonya.
Nah, jadi mudah-mudahan sekarang peredamnya gak nabrak-nabrak lagi, karena serobong juga kan potongannya awalnya nggak rapi, sudah saya rapikan dan saya buat bantalan dari teflon untuk stopper si kuningan ini agar saat dikencangkan itu tetap simetris, lurus. Juga peredam sudah saya simetriskan keseluruhan. Sudah saya cek juga akurasinya untuk laras bawaannya yang saya rubah. Jadi kurang lebih penggantian laras unit Greyhound dan perbaikan telah selesai. Dan ini adalah tutup dari bawaan senapannya. Sengaja saya buat tutup peredam baru. Tujuannya agar saat memasukkan peredam ini dibuat kornes kerucut, agar tujuannya saat memasukkan peredam, itu kan peredam biasanya ujungnya tirus juga ya, kerucut, ini tidak mentok ke tutup pengisian kupler. Dan ini plate probe bawaan dari originalnya akan saya kirim bersama senapan. Terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Semoga ada manfaat dari setiap video tayangan yang saya upload. Semoga bro dan sis dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran. Nantikan video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.